Bergembira untuk kita semua. Gaji 13 akan cair bulan depan. Yeay. Nah, kira-kira gaji ke-13 tahun 2026 terdiri dari apa aja sih? Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja. Untuk PNS dan P3K tahun 2024 akan diberikan 100% tanpa potongan, sementara untuk P3K tahun 2025 tahap 1 dan tahap 2 akan diberikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh iya, besaran gaji 13 ini dihitung berdasarkan komponen penghasilan bulan Mei tahun 2026 ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN dan pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Bapak Ibu, hari ini ada informasi terbaru dan ini resmi dari media resmi Taspen. Bapak Ibu, ini menjawab nih terkait banyak pensiunan yang menanyakan hal yang sama terkait rapelan dan kenaikan gaji. Ada postingan dari Taspen terbaru nih seperti ini. Selamat pagi warga, mau info aja nih dengan nada lemah lembut. Dan mohon bantuannya juga untuk diinfokan kepada kerabat yang pensiunan PNS bahwa di tahun 2026 tidak ada kenaikan gaji pensiunan, apalagi rapelan. Sampai saat ini Taspen belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan atau rapelan gaji. Jadi kalau ada info di luar sana yang minta data diri pensiunan untuk transfer uang rapelan gaji, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Jangan mau ya, no ya. Sekali lagi, kalau ada Bapak Ibu pihak yang mengaku atas nama Taspen kah, pemerintah kah, yang meminta data Bapak Ibu dengan alasan untuk transfer uang rapelan gaji, itu adalah penipuan Bapak Ibu. Jadi harap berhati-hati. Kesimpulannya, tidak ada kenaikan gaji di tahun ini, tidak ada rapelan gaji Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Adapun terkait gaji 13, itu ada informasi terbaru dari Taspen bahwa pencairan mulai tanggal 2 Juni. Ini adalah dokumen yang beredar ya Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya Bapak Ibu terkait petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026. Di sini disebutkan Bapak Ibu bahwa sehubungan telah diundangkannya PP nomor 9 2026 Bapak Ibu dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pembayaran THR dan gaji 13 dan seterusnya. Nah, di sini ada Bapak Ibu di bagian kedua terkait pembayaran gaji 13 dilaksanakan dengan ketentuan dan 1, 2 dan seterusnya. Kita langsung fokus pada tabel yang ada di sini. Di sini tertuang tanggal pengajuan SPM itu tanggal 22 sampai 1 Juni dan tanggal SP2D-nya, Bapak Ibu sekali lagi tanggal SP2D yaitu tanggal 2 Juni 2026. SP2D itu sendiri adalah surat perintah pencairan dana Bapak Ibu. Jadi memang surat perintah pencairan. Dan untuk pensiunan ini sejalan sinkron dengan apa yang disampaikan oleh PT Taspen baru-baru ini melalui pengumuman resminya bahwa pencairan gaji 13 pensiunan itu mulai tanggal 2 Juni. Ini baru-baru ada edaran nih resmi dari Taspen ya. Ini kita baca isi edarannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji 13 bagi ASN, pensiunan, penerima pensiun dan seterusnya. Bersama ini diberitahukan hal-hal berikut. 1. Pembayaran gaji 13 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan 2026 mulai dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 2 Juni 2026. Bapak Ibu, sekali lagi paling cepat mulai tanggal 2 Juni 2026. Dengan ketentuan 1. Berdasarkan besaran gaji 13 tahun 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2026. Yang kedua, gaji 13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun, kecuali dikenakan pajak penghasilan tersebut ditanggung pemerintah. Berikutnya yang kedua, terhadap aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara setelah menjadi penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka gaji 13 yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Yang ketiga, dalam hal aparatur negara atau pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda,
dan atau penerima tunjangan janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai penerima sendiri dan sebagai penerima pensiun janda atau duda sebagai penerima pensiun tunjangan janda atau duda. Yang keempat, bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni dan seterusnya, maka pembayaran gaji 13 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Dan yang paling penting, waspada penipuan Bapak Ibu. Kepada para penerima pensiun dihimbau untuk berhati-hati dalam menerima informasi serta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut, hubungi PT Taspen melalui kantor cabang Taspen terdekat atau melalui call center resmi Taspen di nomor 1500919. Tahan Bapak Ibu, pastikan dan laporkan. Jadi harap hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan Taspen, menelpon atau pesannya ya mengatasnamakan Taspen. Jadi poinnya Bapak Ibu, gaji 13 itu dibayarkan paling cepat mulai tanggal 2 Juni Bapak Ibu. Ini informasi resmi dari pihak Taspen. Terkait rapelan gaji yang banyak beredar ya. Tak ada pertanyaan dari Ibu Deviana seperti ini kepada media resmi Taspen dan kemudian dijawab. Pertanyaannya, saya mau tanya Min, kapan rapel cair ya? Taspen menjawab, halo Sobat Taspen, terkait hal tersebut kami belum menerima regulasi resmi dari pemerintah atas rapelan gaji pensiun. Silahkan Sobat dapat mengakses informasi terkait tersebut pada media sosial resmi Taspen ya, yang bercentang biru. Jadi terkait rapelan gaji, kesimpulannya Bapak Ibu, itu adalah berita yang sumbernya tidak ada Bapak Ibu. Dengan demikian rapelan gaji memang tidak ada sejauh ini karena memang kenaikan gaji 2025 dan 2026 ini memang tidak ada. Jadi logikanya apanya yang mau dirapel sementara kenaikannya saja tidak ada. Itu yang pertama. Ini harus disampaikan dengan gamblang Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak termakan, tidak hanyut dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan ada rapelan dan seterusnya padahal faktanya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait gaji 13 ya. Nah, yang kedua terkait gaji 13. Dari Bang Kacrut bertanya, kapan gaji 13 cair? Taspen menjawab, halo Sobat Taspen, saat ini Taspen belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait dengan gaji 13. Mohon menunggu informasi resminya melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan atas nama PT Taspen yang bercentang biru. Jadi dari Taspen menjawab belum ada edarannya. Nah, secara regulasi Bapak Ibu sebenarnya sudah ada peraturan pemerintahnya, payung hukumnya ya, terkait THR dan gaji 13 tahun ini, yaitu PP nomor 9 tahun 2026. Hanya memang dari pemerintah daerah, kemudian dari Taspen juga termasuk, itu memang menunggu ya juknisnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ini contoh juknis pembayaran THR kemarin. Jadi secara payung hukum dari Pak Presiden itu sudah ada. PP nomor 9 2026 ini mencakup THR dan gaji 13. Nah, dari Taspen menyatakan menunggu edaran dari pemerintah. Dan itu memang seperti itu Bapak Ibu jawaban dari Taspen. Tapi kalau kita lihat dari sisi payung hukum, itu sebenarnya sudah ada PP-nya Bapak Ibu. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 ini tentang pemberian THR dan gaji 13 bagi ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Jadi secara regulasi dari Pak Presiden Prabowo itu sudah ada PP-nya. Dan juga dari juknis dari PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan itu juga sudah ada. Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 2026 tentang juknis pemberian THR dan gaji 13. Hanya memang informasi dari kementerian ya dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan bahwa itu di bulan Juni, biasanya di bulan Juni, dan memang selama ini kan biasanya di bulan Juni untuk gaji 13. Gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun dan gaji ASN ke-13 itu kan diharapkan bisa diberikan di bulan. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Ferry, Deputi, Pak Haryo, Pak Ellen, terutama terkait dengan pengumuman dari hasil BPS yang tadi diumumkan jam 11. Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru
ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%, dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis, dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR, dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun, serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion, dan ini surplus 71 bulan berturut-turut.